kalau kita lihat paparan penelitian, tesis, maupun dia Ya. proposal, kan dia kan dengan slide yang bagus, tertata, ada banyak gambar, kata-kata, ada dibagi 3 kolom. Nah, Hmm. kalau melihat slide-nya Pak Andi itu fresh banget. Oke, hari ini saya akan demonstrasikan sebuah presentasi. Kandungan ilmiah dari presentasi ini mungkin tidak harus dipercaya, tapi saya hanya ingin menyajikan bagaimana sebuah penelitian ilmiah itu disajikan dalam waktu singkat gitu, ketika nanti teman-teman misalnya presentasi untuk seminar atau untuk presentasi tesisnya nanti. Judulnya adalah, jadi ini bayangkan saja presentasi sebuah seminar atau presentasi di ujian tesis gitu. Analisis perbandingan antara penggunaan GNSS dan foto udara untuk pemantauan deformasi, begitu judulnya. Ya, ini lagi-lagi ini bukan penelitian, ini adalah simulasi saja. Saya membuatnya khusus untuk kepentingan presentasi saja. Kalau presentasi begini, saya akan mulai dari gambar seperti ini. Kita sering melihat fenomena ini, mendengar, membaca, bahkan mungkin mengalami tanah longsor atau amblas, gempa dahsyat yang menelan korban gitu. Korbannya bisa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari atau mungkin kita mudah-mudahan tidak gitu ya, mungkin mengalami hal ini. Nah, saya mengutip sebuah pernyataan dari Mbak Yugiem di Bantul yang mengatakan kehilangan orang tuanya karena gempa. Hal seperti ini kita sering lihat sebagai fenomena. Nah, ternyata kalau kita lihat kembalikan ini kepada teori, fenomena yang terjadi adalah lempeng bumi itu ternyata bergeser atau mengalami deformasi dalam bahasa kita. Nah, deformasi itu dapat menimbulkan gangguan, dalam hal ini bencana kita sebutnya. Konsekuensinya, itu perlu dipantau karena dia menimbulkan bahaya. Nah, pemantauan selama ini sudah banyak dilakukan menggunakan survei teliti, salah satunya menggunakan total station secara terestris untuk melihat deformasi yang sangat teliti. Ada satu masalah di situ, mahal dan boros tenaga kerja. Jadi, apa solusinya? Gitu kan. Nah, kita perlu pemantauan alternatif nih, tidak menggunakan terestris total station tadi. Tapi harus ada 3 hal yang dipenuhi, yaitu akurasinya harus tinggi, harganya terjangkau, dan bisa berkelanjutan, bisa dilakukan dalam jangka waktu panjang. Jadi pertanyaannya, metode atau teknologi apa yang dipakai? Kalau kita lihat metode atau teknologi pemantauan, kita tahu paling tidak mungkin 4 ini. Secara terestris, tadi total station kita sudah cerita, menggunakan remote sensing ada, pakai LiDAR mungkin, citra satelit, atau fotogrametri, pakai foto udara reguler, atau menggunakan UAV. Atau ekstraterestris menggunakan GNSS. Kita tahu itu pemantauan-pemantauan yang sudah dilakukan. Masalahnya, memang belum ada riset yang secara komprehensif membandingkan penggunaan berbagai metode tadi itu. Itu isunya sebenarnya. Jadi, apa celahnya ya? Berarti apa yang bisa dilakukan sekarang? Yang secara spesifik, saya bahas di sini adalah belum ada riset yang secara komprehensif menganalisis perbandingan penggunaan GNSS dengan foto udara. Itu yang secara spesifik saya mau bahas. Maka itu menjadi celah atau gap penelitian. Sehingga usulan penelitiannya adalah analisis perbandingan antara penggunaan GNSS dan foto udara untuk pemantauan deformasi. Oke. 3 tujuan dari penelitian ini adalah satu, menghitung besaran dan arah deformasi titik pantau. Jadi saya akan melakukan pemantauan terhadap satu titik. Titik pantau itu diamati dengan GNSS sehingga bisa dihitung besarnya berapa dan arahnya kemana. Titik yang sama dipantau menggunakan foto udara. Bisa dihitung juga berapa besarannya dan kemana arahnya. Nah, setelah itu didapatkan, yang ketiga berarti membandingkan hasil GNSS dengan foto udara itu. Sehingga diketahui mana yang lebih akurat. Itu tujuan dari penelitian ini. Nah, dari tujuan penelitian itu, saya juga sampaikan 3 pertanyaan. Satu, berapa besar dan kemana arah pergeseran titik pantau yang diukur dengan GNSS? Sejalan dengan tujuan tadi. Yang kedua, hal yang sama ditanyakan, tapi menggunakan foto udara. Yang ketiga, mana yang lebih akurat? Itu pertanyaannya dari kedua itu. Setelah memformulasikan pertanyaan penelitian dan tujuan, ini tinjauan pustaka, jadi ini adalah penelitian-penelitian yang sudah saya baca dalam rangka melakukan penelitian saya tersebut. Kalau tadi dibagi menjadi 4 ya, pemantauan saya juga membaca 4 klasifikasi paper gitu. Baik itu yang terestris, remote sensing, fotogrametri, ekstraterestris. Yang terestris misalnya, saya membaca papernya Haryono tahun 2022 yang melakukan pemantauan deformasi menggunakan total station.
Dia melakukan pemantauan itu di tebing koridor jalan, akurasinya ternyata 2 milimeter. Waktu surveinya 5 hari untuk 10 titik. Dengan menginvestigasi hal yang sama, saya juga baca paper-paper tentang remote sensing, Wardiman 2023 misalnya, yang menggunakan LIDAR, Andono 2022 menggunakan citra satelit dengan hasil seperti ini. Fotogrametri juga saya baca paper-papernya seperti Munjana 2022, Bonan 2023 juga saya baca dengan hasil seperti itu. Dan yang menggunakan GNSS juga saya baca, Bohima 2023 misalnya. Nah, dari paper-paper yang saya baca di 4 klasifikasi itu saya jadi tahu untuk apa saja masing-masing itu dilakukan, akurasinya berapa, kemudian efektivitasnya seperti apa. Itu penelitian-penelitian yang sudah saya baca selama ini. Nah, sekarang saya akan berikan gambaran pemahaman saya terhadap teori atau konsep dasar dari deformasi ini. Saya mengambil ini dari Wyceki 1997 yang mendefinisikan apa itu deformasi, dan ini adalah pemahaman saya. Bayangkan sebuah titik, kita ingin tahu pergeserannya, atau dalam hal ini deformasinya. Titik tersebut tentu bisa kita amati dengan berbagai macam, salah satunya dengan GNSS misalnya. Kalau titik itu kita amati, berarti kita jadi tahu posisinya. Bisa dibayangkan kalau titik yang sama kita amati mungkin setiap minggu atau setiap hari bahkan, maka kita akan mendapatkan koordinat yang banyak untuk titik yang sama. Dalam bahasa sederhana, karena titiknya sama, maka harusnya koordinatnya sama. Jadi X-nya sama, Y-nya sama, Z-nya sama. Katakan ini mengamati tiap bulan misalnya gitu ya, ini ilustrasi saja. Tapi bayangkan kalau ternyata titik yang sama itu koordinatnya berbeda. X-nya berubah, Y-nya berubah, Z-nya berubah. Itulah yang kita sebut dengan deformasi. Berarti titik itu mengalami pergeseran. Konsep dasar oleh Wyceki 1997 yang kalau dinyatakan dalam bentuk rumus seperti ini pada pergeserannya. Nah, intinya deformasi itu menimbulkan dampak ternyata. Satu, misalnya ada gempa tektonik. Kita sudah lihat tadi di depan, ada tanah longsor, kerusakan struktur buatan, pergeseran lempeng benua, dan kerusakan cagar budaya misalnya. Yang artinya itu memang benar-benar perlu kita pantau dan mitigasi. Dari membaca itu tadi, penelitian-penelitian orang lain secara teori, saya menyampaikan satu hipotesis bahwa GNSS itu lebih akurat dibandingkan foto udara. Pertama, saya setelah melihat penelitian-penelitian lain yang sejenis, kemudian saya telah mengetahui juga membaca karakter umum dari pengukuran masing-masing GNSS seperti apa dan foto udara seperti apa. Dari tiga hal ini membuat saya menyampaikan hipotesis GNSS lebih akurat dibandingkan foto udara. Bagaimana saya akan melakukan ini, penelitian ini? Ya, secara sederhana seperti ini. Saya akan mulai penelitiannya lalu mengukur dengan GPS, setelah itu mengukur dengan foto udara untuk titik yang sama. Diolah hasilnya, lalu dibandingkan. Setelah dibandingkan, berarti dapat kesimpulan yang mana yang lebih akurat. Selesai. Itu inti dari penelitian ini. Tentu saja penelitian ini akan diproses dengan step yang lebih panjang seperti yang disampaikan di flowchart yang lebih rumit ini. Oke. Nah, untuk melakukan semua itu, saya memerlukan 4 alat dan bahan. Perangkat kerasnya ada di sini, perangkat lunak ini, dokumen yang saya butuhkan, serta bahan habis pakainya ini. Mari kita sekarang lihat hasilnya seperti apa. Pemantauan selama ini dilakukan dengan total station, jadi total station ini dianggap benar. Dari mana saya dapatnya? Dari BGK, dari sebuah sumber resmi. Dari lembaga resmi ini mengeluarkan bahwa tiga titik pantau ini, AA1, BBB1, CCC2, tiga titik itu mengalami deformasi. Ini ke arah timur, ke arah utara, dan ke arah atas gitu ya. East, North, dan Up dengan nilai seperti ini dalam satuan meter ya. Jadi kita tahu tiga ini mengalami deformasi seperti ini. Ini data yang benar yang akan saya jadikan acuan. Setelah mengetahui data acuan ini, saya kemudian mulai mengukur dengan GNSS. Titik yang sama, saya mendapatkan angkanya kalau dibandingkan tadi dengan total session, ini adalah angkanya. Saya jadi tahu besarannya kemana. Contohnya misalnya A1, ini dia ke arah barat. Cara negatif ya, 0,01623 meter. Nah, dari pergeseran ini kemudian saya bandingkan dengan pergeseran yang dicatat dengan total station tadi. Saya kita jadi tahu perbedaannya. Setelah itu, baru saya ukur dengan foto udara titik yang sama. Ketemu juga pergeserannya untuk titik yang sama ini, dan kemudian dibandingkan dengan total station lagi. Selalu dibandingkannya dengan total station, kan total station dianggap yang benar. Ketemu lagi perbedaannya. Berarti sekarang saya punya dua perbedaan. Perbedaan GNSS total station dan perbedaan foto udara total station. Perbedaan itulah yang kemudian saya bandingkan. Jadi bedanya pergeseran east-west, north-south,
dan up down, baik itu menggunakan GNSS foto udara, GNSS foto udara, GNSS foto udara. Sehingga bisa ditampilkan di sini hasilnya. Nah, dari sini bisa dikatakan bahwa di data ini bisa dilihat dibandingkan dengan nilai yang benar, yaitu total session tadi, perbedaan hasil pengukuran dengan GNSS itu selalu lebih kecil dibandingkan dengan hasil pengukuran dengan foto udara. Jadi bedanya hasil ukuran GNSS dengan foto udara itu lebih kecil jika dibandingkan ke TS yang dianggap benar tadi. Dari situ bisa disimpulkan begini. Tadi saya punya tiga tujuan. Tujuan pertama itu mengukur dengan GNSS, saya juga udah dapatkan. Jadi deformasi data titik pantau itu sebesar sekian ke timur, sekian ke selatan, dan sekian ke atas dengan GNSS. Dengan foto udara juga sama, saya dapatkan angka-angka ini. Nah, itu kemudian yang ketiga, sesuai dengan tujuannya, membandingkan keduanya, GNSS ternyata lebih akurat dibandingkan foto udara. Saran dari penelitian ini adalah, pertama, pemantauan dengan foto udara itu akan optimal dilakukan dengan di pagi hari. Sedangkan GNSS tidak tergantung waktu. Itu pengalaman dari penelitian. Memang yang kedua ini perlu dilakukan penelitian di kawasan dengan stabilitas berbeda. Karena yang tadi kami pantau itu di Jogja dengan stabilitas tertentu mungkin akan berbeda jika dilakukan pemantauan di titik dengan stabilitas berbeda. Mungkin perlu juga dilakukan pengukuran dengan alat metode survei dan algoritma yang berbeda. Nah, dari hasil yang saya temukan di penelitian ini, bisa dikatakan bahwa pemantauan deformasi itu lebih baik dengan GNSS dibandingkan foto udara. Nah, untuk merangkum agar Bapak Ibu teman-teman semua paham secara komprehensif penelitian ini adalah judul penelitian saya. Sekali lagi saya ulangi, analisis perbandingan antara GNSS dengan foto udara untuk pemantauan deformasi. Saya punya 3 pertanyaan penelitian. Pertanyaan itu kemudian melahirkan tujuan. Dari tujuan itu didapatkan hasil, dan hasil itu kemudian mengarah pada kesimpulan. Nah, kalau dilihat di sini, pertanyaan satu terkait erat dengan tujuan satu, terkait erat dengan hasil satu, dan itu berkorespondensi dengan kesimpulan satu, sehingga masing-masing menjadi sinkron. Terima kasih. Thank you. Baik. Nah, kalau konten ilmiahnya abaikan saja, karena itu saya simplifikasi, mungkin juga tidak tidak semuanya benar. Saya hanya ingin menyampaikan logika kalau kita menyampaikan hasil penelitian lewat paparan yang singkat itu seperti apa. Nah, jadi nanti kalau teman-teman itu pasti penelitiannya tadi panjang tuh pasti kan, panjang mungkin 6 bulan gitu untuk tesis atau skripsi paling tidak misalnya. Yang kita harus sajikan dalam waktu 15 menit. Ada yang mau menyampaikan sesuatu nggak? Boleh, boleh. Please. Kalau kita lihat paparan penelitian, tesis, maupun dia Yes. proposal, kan dia kan dengan slide yang bagus, tertata, ada banyak gambar, kata-kata, ada dibagi 3 kolom. Sekarang trennya seperti itu. Nah, Hmm. kalau melihat slide-nya Pak Andi itu fresh banget gitu. Oh, kayak gini juga bisa sebenarnya ya. Kita nggak perlu mengikuti tren yang dia pakai logo UGM, gambar apa itu, gambar UGM, terus dengan kata-kata latar belakang panjang. Gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa Ya. juga ya. Ini slide-slide saya yang saya presentasikan di seminar-seminar atau konferensi-konferensi selalu seperti itu. Karena saya selalu mikirnya gini nih, ini kan soal perspektif seperti yang kita sampaikan kemarin ya. Ada orang yang yakin bahwa slide itu harus bisa jalan sendiri, berdiri sendiri. Ada orang yang punya prinsip begitu. Slide itu ketika dikasih orang, dia harus bisa ngomong sendiri, ya kan? Makanya dibuatlah informasi panjang banget di situ. Panjang detail. Makanya kan kita sering terjebak ngopas-ngopas paper kita tuh. Pendahuluannya dikopas bawa ke situ. Nah, saya punya prinsip yang agak beda tuh, Riz. Kalau kamu mau membaca detail, bacalah paper saya. Nah, presentasi saya ini, itu memang harus diikutin presentasinya, bukan slide-nya. Jadi storytelling di situ yang dikuatin. Nah, jadi bayangan saya, presentasi saya ini harus bisa menggantikan paper itu, menggantikan dalam arti menyajikan dengan cara yang berbeda. Kan 15 menit itu visual entertainment gitu ya. Jadi bukan bukan hanya sekedar membawa sesuatu ke media berbeda. Yang sebenarnya, oh kalau kamu presentasi dengan cara begitu, aku baca papermu aja udah oke kok. Nggak perlu lihat presentasimu gitu. Jadi jangan sampai seperti, kalau saya prinsipnya gitu. Jadi karena memang media ini presentasi dan membaca, orang harus dapat sesuatu yang berbeda ketika saya presentasi dibandingkan dia membaca paper saya. Gitu. Nah yang tadi Liz bilang itu, umumnya orang kan satu pendahuluan dulu. Karena dia pengen urutannya sama dengan paper, ya udah dikopas saja pendahuluannya. Gitu. Potongan-potongannya dikopas, terus ini segala macam gitu. Nah, saya prinsipnya beda aja, tapi tidak mengatakan ini benar salah, tetapi yang pasti ya. Saya memenangi cukup banyak presenter terbaik di berbagai konferensi. This is how I did it. Kalau misalnya persis sama, kitanya tuh jadi gini. Kalau saya biasanya ya, kalau udah presentasinya banyak tulisan, pasti saya terjebak membaca.
Itu kesalahan saya tuh biasanya. Ya udah nanti aku akan menghadapi layar aja gitu. Layarnya tak tak baca, lalu saya punggungin ini si audiens ini. Mungkin kita sering juga ngeliat orang gitu kan. Dia sibuk membaca layar gitu. Kita dipunggungin sama dia, kita di belakangnya. Nah, kalau saya karena tidak begitu, jadi bayangkan ini ya, ini saya kan menghadapi laptop nih sekarang. Ini aku laptop nih hadapin. Audiensnya kan di situ, layarnya di sini kan. Jadi sedapat mungkin saya berdirinya di sini nih. Jadi di antara saya, laptop, dan layar di sini kan, slide gitu. Sehingga saya berdirinya itu pasti menghadapi audiens terus. Jadi tidak tidak terlalu sering begini. Coba aja dipikirin kalau saya begini, kita kayak dia nggak diajak gitu, nggak diajak ngobrol oleh. Nah, kalau kalau tulisannya banyak, apalagi berupa kalimat paragraf yang panjang, saya biasanya tergoda untuk membaca. Kalau udah membaca, pasti lebih sering membelakangi penonton. Itu ini ya, itu mungkin kalau punya pendapat lain, moga nanti kita bisa obrolkan ya. Semula saya pikir tuh ada format khusus gitu yang standar untuk kalau kita paparan proposal politik maupun dia tesis. Sebenarnya kan dia berarti nggak ada ya Pak. Jadi terserah kita, kita lebih nyaman yang mana. Yes, betul, Oke. sangat betul. Walaupun memang begini nanti, kalau terjadi di relasi tidak setara, contohnya nih, kita mahasiswa satu diuji oleh dosen profesor gitu. Kalau kebetulan profesornya itu punya selera berbeda, beliau akan bilang ini, iki apa tau iki presentasi gitu. Kalau misalnya begitu, kan pertanyaan sekarang what do you do? Kalau begitu, kalau kita anak S1 mungkin mungkin nggak bisa ngomong seperti saya tadi, bukan nggak bisa, nggak berani. Tapi Pak nggak bisa gitu. Oh nggih Pak, gitu kan pasti ya. Ini soal relasinya. Nah kalau di konferensi itu relasi yang sangat setara dengan teman kita kan. Sehingga beda lagi konteksnya gitu. Tapi kalau nanti katakan misalnya S1, anak S1 apalagi ya, presentasi, ya udah dia ngikutin temannya aja, seperti apa biasanya. Padahal kan sebenarnya tidak pernah diatur begitu kalau di UGM katakan ya. Slide-nya harus pakainya itu nggak pernah diatur secara spesifik. Tapi bahwa dia menggunakan misalnya template tertentu, itu di UGM juga tidak diatur kok. Tidak diatur harus menggunakan ini. Nah, ini kan sebenarnya saya tadi menggunakan slide yang saya pakai di sembarang tempat kan. Tidak harus selalu mewakili UGM segala macam gitu. Jadi ini kan logo juga sebenarnya ini Liz nih. This is logo right. Ini kan bisa diganti dengan UGM. Logo kecil gitu yang tidak mengganggu di atas bawahnya. Itu kan. Ini kan. Jadi sebenarnya bisa tetap ini menggunakan ini juga kok, menggunakan template yang cukup rapi juga dalam arti tetapi memang bukan bukan UGM gitu aja. Kalau saya keluar dengan identitas UGM tentu ini saya tidak begini, saya ganti dengan logo UGM sih gitu. Tapi yang mungkin penting sekarang adalah ini adalah slide saya yang pertama, bukan bukan teoritis apa segala macam gitu, lebih kepada fenomena. Karena kan sebenarnya kalau kita mau logika penelitian itu kita kan penelitian karena ada fenomena tertentu kan. Kan yang memotivasi kita meneliti itu fenomenanya sebenarnya. Kalau kita mau renung-renung kan beneran gitu kan ya. Makanya ceritanya harusnya begitu. Tidak mulai dari dasar teori kan gitu. Makanya itu yang juga saya lakukan. Oke ya. Nah, ini sebenarnya menurut saya ini personal personal taste saya sih. Akan selalu lebih baik kalau ada human interest di dalam isu itu. Biarpun kita ilmu kita kan teknis kering tuh secara maksudnya teknis banget ya, matematis banget. Sebenarnya ada human interest di situ. Katakan kalau misalnya siapa Aldo atau Liz atau Mas Yoriko atau Mas Amro itu atau Mas Arif ya. Presentasi tentang katakan apa sih kelapa sawit gitu misalnya kan. Kalau kita kan teknis teknis banget tuh, remote sensing, spektral segala macam gitu. Tapi kan sebenarnya ujung awal dari kenapa kita ada di situ kan karena kelapa sawitnya rugi atau karena kelapa sawitnya bermasalah gitu kan. Kelapa sawit bermasalah itu sebenarnya berpengaruh pada kehidupan pekerja mereka yang nggak bisa makan, nggak bisa bayar SPP anaknya kan kira-kira gitu ya kalau kita mau benar-benar komprehensif mikirnya. Makanya perlu teknologi baru untuk memantau ini kan gitu. Tapi kan ujung dasar dari semua itu adalah manusia-manusia yang kita tidak tidak pengen rugikan gitu. Nah, makanya itulah saya bisa contohnya gini, kalau kelapa sawit kita mau mau sampaikan ini saya bayangan saya. Kalau kita mau propose nih sebuah pemantauan dengan citra satelit or whatever, yang kita mulai adalah kerugian kelapa sawit selama tahun ini itu segini dan dampaknya pada Pak Tugiman yang pekerja itu.
nggak bisa bayar SPP buat anaknya yang sekolah di Jogja gitu. So that's human interest kalau menurut saya. Sehingga kita harus perbaiki semua itu. Gitu. Maka kemudian menjadi solid alasannya. Baru kita ngomong fakta fenomenanya apa. Nah, solusi ini masih belum belum kesan ilmiah gitu bahwa kalau ada suatu masalah berarti kita kasih solusi. Baru kemudian ilmiahnya di belakang muncul. Metode perumusan masalah, celah risetnya apa. Baru tujuan, manfaat kan gitu biasanya ya. Nah, itu hal yang penting tapi menceritakannya tidak harus dengan cara yang sama dengan bagaimana template diceritakan orang biasanya. Landasan teori juga ini nih. Landasan teori ini saya selalu ingin melihat mahasiswa itu dia sebenarnya paham nggak secara filosofis nih teori ini. Cirinya apa? Dia bisa ceritakan dengan cara sederhana. Deformasi contoh. Deformasi itu kan jelimet rumusnya gitu ya. Tapi kalau kita harus menceritakan dengan cara yang sederhana, mestinya bisa. Nih kalau ini saya ulangi sedikit, titik, titik ini kalau dipantau, dapat koordinat kan. Kalau dipantaunya tiap hari, atau tiap bulan kan gitu tadi saya bilang. Idealnya harusnya koordinatnya sama terus, sama titiknya sama kok. Tapi kalau beda, berarti dia geser kan gitu intinya. Nah geser itulah deformasi. Agar kita bisa menceritakan segitu kan dia harus paham banget filosofinya. Tapi kemudian karena kita orang teknik, maka kita lanjutin sama rumusnya kayak gini nih gitu. Masalahnya yang sering terjadi, rumusnya sampaikan, dijejali kita dengan rumus ini. Padahal sebenarnya kalau jujur-jujuran, orang nggak lihat rumus ini ketika kita presentasi. Dia pengen denger yang tadi pemahaman itu kan gitu. Nah gitu. Terus yang lain lagi misalnya, ketika kita ngomong metode metode nih. Kita mulai ukur ini kan GNSS, ukur ini dengan udara, dibandingkan dapat hasil. Itu saja sih inti dari story-nya kan sebenarnya kita. Tapi yang kita lakukan pasti tidak sesederhana ini. Makanya kemudian setelah ini diceritakan dan orang ngeh, baru detailnya begini. Walaupun detail ini sebenarnya ini ngawur ya. Saya ngambil dari internet yang tidak ada hubungannya sih ini sebenarnya. Maksudnya untuk menunjukkan saja bahwa kita kadang tampilkan begini lalu detailnya. Nah, detailnya orang udah lupa tuh biasanya. Maksud detail orang udah nggak terlalu perhatikan karena dia fokus kepada cerita yang insightful ini gitu. Nah, ini kan sebenarnya untuk mantes-manteskan bahwa kita memang melakukan penelitian yang kompleks gitu. Kita pengen menceritakan itu tanpa menceritakan masing-masingnya. Alat bahan, ini saya kira macam-macam biasanya cara menampilkannya. Nah, terus hasil. Yang paling penting itu sebenarnya acuannya apa, terus yang kita ukur apa. Bandingin, bandingin, bandingin. Ini hasil, dan seterusnya. Ini sebenarnya menurut saya, presentasi saya ini bukan hanya untuk masyarakat ilmiah sih presentasi ini kalau menurut saya. Kalau dia adalah presentasi katakan di grup riset gitu ya, aku bayangin ya. Grup riset ini benar-benar isinya cuman 7 orang, ahli semua, tentu nggak harus begini. Saya bahkan pasti tidak begini presentasinya. Dia akan langsung menukik pada hal yang sangat rinci dan sangat detail gitu. Karena semuanya sama pemahaman kan. Tapi kalau konferensi yang umum, agak umum itu kan kita tahu semua tahu, Liz pasti paham, paham nih. Biarpun katakan Ikatan Surveyor Indonesia, konferensi itu kan keahliannya beda-beda karena kita ada di sebuah ruangan yang kita pengen ketemu lihat remote sensing, padahal aku mendalami yang lain. Nah, berharap di situ tuh ada orang yang presentasi dengan cara yang oh kalau dilihat oleh orang yang disiplin yang keahliannya beda nih masih cukup bisa dipahami gitu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Sampai jumpa nanti ya. Terima kasih, Selamat Pak. pagi, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, Makasih, Pak sebelum Andi. Terima kasih, sebelum saya Pak. tutup.